kegiatan mahasiswa Pramuka Universitas Negeri Makassar lolos pendanaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa tahun 2020. Jadi selamat buat M rencananya. Kalau yang lain bisa ngirim lebih bagus. Sama ini. Salah satunya dari pramuka adalah bekerja sama, berkelompok, berkompetisi. Berkompetisi dalam hal yang baik. Selamat kepada unit kegiatan mahasiswa Pramuka Universitas Negeri Makassar lolos pendanaan program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa tahun 2020. Unit kegiatan mahasiswa Pramuka Universitas Negeri Makassar berhasil lolos pendanaan Bina Desa oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pertama kalinya. Unit kegiatan mahasiswa Pramuka Universitas Negeri Makassar menjadi satu-satunya unit kegiatan mahasiswa yang berhasil lolos pada program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di Universitas Negeri Makassar sendiri hanya ada 2 tim yang lolos dan satu diantaranya adalah unit kegiatan mahasiswa Pramuka Universitas Negeri Makassar. Ini tentu menjadi sejarah, khususnya bagi unit kegiatan mahasiswa Pramuka Universitas Negeri Makassar dan tentunya juga bagi Universitas Negeri Makassar sebagai kampus yang mewadahi UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Selamat kepada UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar atas lolosnya pada program PHP2D. Selamat kepada UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar atas lolosnya pada program PHP2D. Selamat kepada UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Halo, saya Alfira Sandika Fitri, Ketua Tim PHP2D UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Nah, informasi yang kami ketahui tentang PHP2D ini awalnya pada tahun 2019 tahun lalu, di mana kami mendapatkan info tentang PHP2D, tapi tim UKM Pramuka UNM belum mengirim proposal untuk diajukan ke Kementerian Pendidikan, tetapi pada tahun 2020 kami mengusulkan proposal. Nah, awalnya saya mendapat informasi ini, kemudian berkoordinasi dengan kakak-kakak yang ada di Makassar untuk membuat proposal. Nah, sebelum membuat proposal, kakak-kakak yang ada di Makassar ini ke lokasi untuk melakukan survei. Saya sendiri ada di kampung halaman yaitu di Bulukumba, tapi tetap berkoordinasi dengan kakak-kakak yang ada di Makassar. Ya, jadi waktu itu pada tanggal 23 Juni 2020 kami berangkat dari Kota Makassar menuju Desa Tompok Bulu. Dalam hal ini anggota dengan tim PHP2D didampingi oleh kakak pembina sebanyak 8 orang menuju Desa Tompok Bulu untuk melakukan survei. Nah, pada waktu itu juga masih gencar-gencarnya COVID-19 sehingga mengapa kami membatasi orang untuk berangkat survei di Desa Tompok Bulu. Ya, sekarang kita sudah di Pangkep, tepatnya Patung KB Pangkep, jalan masuk menuju Baloci. Jadi di Baloci kita ada apa? Desa apa lagi di sana yang mau didatangi? Di Desa Tompok. Bagaimana rasanya? Ya, seperti air pula. Ya. Nah, sekarang kita ada di rumah ini Kak Dias.
politik Tompo kalau Cik Tompo Bulu ada ketemu sama Pak Desa dan berkoordinasi tentang desa binaan yang akan diajukan oleh UKM Pramuka UNM. Perjalanan ke sini lumayan lama ya, dari tadi dibawa di rumahnya Kak Dia sampai di sini sekitar 45 menit sampai 1 jam lah. Setelah ini kita sudah dari ketemu Pak Desa, baru kita ke air terjun. Pertamanya itu ketika kami sampai di sana, karena ini merupakan suatu pengalaman pribadi bagi saya, jadi karena perjalanan yang cukup lama dan panjang sehingga mungkin bukan saya pribadi yang cuma merasakan rasa capek. Tentu kakak-kakak yang ikut survei pasti juga merasakan yang namanya capek. Sesampainya kita di sana, seketika rasa capek kita hilang karena adanya pemandangan yang cukup luar biasa dari Tompo Bulu. Selain itu pula, Tompo Bulu ini merupakan tempat di mana salah satu destinasi yang ada di salah satu objek wisata yang ada di Sulawesi Selatan, yaitu Tompo Bulu sebagai tempat kaki gunung dari Gunung Bulu Saraung. Terus untuk kegiatan-kegiatan lain mungkin Kak Fajar masih ingat apa saja yang kita lakukan pada saat itu? Ya, jadi seperti tadi yang disampaikan ke Anis, setelah sampai itu kita semua capek ya. Jadi setelah sampai di lokasi, kita beristirahat sambil menikmati kondisi-kondisi yang ada di Desa Tompo Bulu. Setelah beristirahat, kami melakukan audiensi bersama dengan kepala desa, aparat desa yang ada, membicarakan terkait tujuan kita datang ke Desa Tompo Bulu. Pembinaan mengenai bagaimana tata cara pengelolaan gula aren yang baik dan benar, kemudian bagaimana supaya potensi ekonominya di desa ini bisa meningkat dari gula aren itu, Pak. Jadi ini rencananya di awal kami mau survei mana lokasi-lokasinya pembuatan gula aren, potensinya di daerah mana di desa ini yang banyak memproduksi gula aren, serta sumber daya manusianya, Pak. Apakah memang di sini gula aren memang menjadi pendapatan utama kah, atau memang pendapatan sampingan dari masyarakat sini, Pak? Selain itu juga berbicara dengan kepala desa, kita juga melihat salah satu tempat pembuatan gula merah di sana, bagaimana kondisinya, juga melihat potensi-potensi yang ada di sana. Mungkin potensi-potensinya bisa dijelaskan oleh Kak Dias. Ya, sebelum berbicara terkait potensi yang ada di Desa Tompo Bulu, perlu saya sampaikan bahwa memang perjalanan di sana ya cukup menguras tenaga. Jadi wajarlah kakak-kakak ya sampai di sana cukup kelelahan ya, karena jarak itu dari Kota Makassar sekitar 72 km. Nah, perjalanan bisa ditempuh sampai 2 jam dengan berkendara sepeda motor. Nah, berbicara tentang potensi yang ada di Desa Tompo Bulu, maka kita susah memetakan karena banyak potensi yang ada di sana dan itu belum tersentuh, khususnya kita dari kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang masuk mungkin, tapi tidak menyentuh ke area itu. Alhamdulillah, dengan rahmat Tuhan dan izin Allah Subhanahu wa taala, kita UKM Pramuka menjadi salah satu universitas yang menjadi yang pertama yang mengembangkan ini, khususnya di area Bina Desa. Seperti itu kakak sekalian. Potensi-potensi contoh yang ada adalah kacang tanahnya yang melimpah. Kacang tanah di sana setiap tahunnya bisa sampai bertonton dipanen. Kemudian ada juga gula aren. Gula aren di sana cukup terkenal. Dan ini tidak ada yang menyentuh sampai area itu terkait pengembangannya dan lain-lainnya. Alhamdulillah kita dari Universitas Negeri Makassar, khususnya di UKM, bisa menjadi memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya untuk petani gula aren ya. Dan ini mungkin ini produk yang dihasilkan ya, kakak-kakak sekalian ya. Jadi itu kalau terkait potensi.
Desa Tombok Bulu juga perlu diketahui bahwa menjadi salah satu masuk di area kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Serau. Jadi jangan heran kalau kakak-kakak nanti pada saat bina desa di sana bertemu dengan para pendaki. Jadi banyak yang lalu lalang. Jadi jangan kaget karena memang potensinya luar biasa. Cuman yang terkendala di sini adalah akses jalan yang kurang memadai di situ. Jadi memang kita ke Tombok Bulu itu rasa-rasanya kita sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya, karena selain kita ketahui potensi yang ada di sana, kita juga sambil menikmati keindahan alam yang ada di sana. Kakak-kakak juga sempat ke rumah-rumah sawah untuk menikmati angin sepoi-sepoi yang mungkin suasana seperti itu jarang kita dapatkan di Makassar. Jadi sangat bersyukur tempat bina desa kita itu sampai lolosnya proposal PHP 2D itu bisa di ACC di Tombok Bulu, karena memang kita sebagai yang sering beraktivitas di kota itu sangat senang sekali ketika dihadapkan pada kondisi yang nuansa alami banget begitu. Iya betul sekali Kak Adriani. Selain kita juga mengunjungi tempat-tempat wisata atau melihat keindahan wisata yang ada di Tombok Bulu, setelah kita melakukan survei, kita juga mengunjungi air terjun yang ada di Baloci. Harus selesai suhur, terjun makan jam makan siang di kediamannya Kak Dias. Sudah itu sudah itu kan sudah dari sini kita harus air terjun, semoga sesuai ekspektasi dan kita tidak kecewa bagaimana gitu ya. Kita makan dulu. Jadi perjalanan kita itu dari rumah Kak Dias ke air terjun itu sekitar 15 menit menggunakan kendaraan sepeda motor. Setelah itu kita lanjutkan dengan jalan kaki. Tapi rasa-rasanya itu sangat capek karena itu merupakan pertama kalinya kita mengunjungi air terjun Cambancui. Jadi air terjun di sana itu namanya air terjun Cambancui. Kita sangat lelah karena kita baru melaksanakan survei, capek-capeknya orang, kemudian kita mendaki lagi mengunjungi air terjun. Aku akan jadi kameramen apa cepet orang. Melaksanakan kelautan, jadi ada datang di hutan. Ini enggak apa tapi goreng. Santai gitu. Berlari di malah. Kiri kanan jalan. Masih mau lanjut, Pak? Lanjut dong. Anak tidur pagi semangat. Tim sudah salat subuh tidur semangat. Tim tidur pagi. Tapi rasa lelah, penat hilang karena keindahan air terjun. Kemudian kita bisa menikmati makan bersama di air terjun, itu rasanya kayak alami sekali. Kita bisa mendapatkan hal itu. Sambil kita menikmati air terjunnya, kita juga sempat mandi-mandi waktu itu ya. Kita menikmati segarnya airnya Cambancui. Fajar mungkin bagaimana ikut mandi-mandi juga? Jadi setelah sampai di sana karena saya pribadi masih sangat capek, jadi ya belum sempat menikmati.
Percaya lagi hatimu bilang A, hatimu bilang B, lebih baik ku tinggalin kamu. Jambu janji-janjimu, janji busuk-busuknya, janji-janjimu, janji palsu. Takkan ku percaya akan semua janjimu. Hai, saya Edwin. Saya anggota tim Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Saya turut andil dalam penyusunan proposal bersama dengan Kak Alfira selaku ketua tim PHP 2D. Pada saat survei awal, saya tidak sempat ikut karena pada saat itu saya masih berada di kampung halaman dan tentunya pada saat itu juga masih maraknya penyebaran virus COVID-19. Walaupun demikian, saya tetap berkomunikasi aktif bersama dengan kakak-kakak yang melakukan survei melalui via chat dan telepon. Setelah berbincang-bincang dengan kakak-kakak yang melakukan survei, saya sangat tertarik dan bersemangat untuk melakukan program PHP 2D ini karena saya pada dasarnya memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Dan di tahun kemarin, saya juga lolos program kreativitas mahasiswa. Jadi tentunya ini bukanlah hal yang baru bagi saya. Saya Samsinar, salah satu tim PHP 2D UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Saya Fitria, juga salah satu tim. Ya, kami berdua turut andil dalam hal persiapan pemberangkatan PHP 2D UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Setelah kami berdiskusi dengan tim lainnya, kami mendapatkan kesempatan dan bertugas untuk melengkapi dan bertanggung jawab dalam hal persiapan. Betul sekali Kak Sinar. Kita juga waktu itu hampir seharian keliling-keliling Makassar untuk mencari perlengkapan. Sebenarnya bukan cuma kita berdua sih, tapi ada juga kakak-kakak putra yang setia menemani kita. Saya Hairil. Kita merupakan tim dari Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini kita akan menceritakan perjalanan menuju Desa Tompo Bulu. Hari itu bertepatan dengan tanggal 15 September 2020. Kita melakukan persiapan menuju lokasi Desa Binaan. Tentunya terlebih dahulu kita juga melakukan seremoni singkat untuk pelepasan tim Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa oleh salah satu kakak pembina di UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Tentunya juga melakukan doa bersama, ya Kak Hairil? Ya, betul sekali Kak. Pada hari itu juga semangat kita itu sangat membara-bara Kak, karena ini merupakan momen yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu terjun langsung ke masyarakat, melakukan pembinaan dan pemberdayaan sesuai dengan proposal yang telah kita ajukan. Bagaimana Kak Hairil? Ya, betul sekali Kak. Setelah kita doa bersama, kita langsung mengangkat barang-barang kita ke mobil dan langsung OTW ke Desa Binaan. Karena perjalanan di sana itu kurang bagus, sebagian dari kita itu berangkat menggunakan sepeda motor. Betul sekali Kak. Perjalanan di sana itu kurang lebih 3 jam ya Kak dari Makassar.
Jadi hari ini kita akan berangkat ke Tompo Bulu, Kabupaten Pangkep untuk lanjut kegiatan PHP 2D dan Bina Desa UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Jangan lupa ikutin kami. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Desa Tompo Bulu, terlebih dahulu tentunya kita singgah di rumah senior kita, yaitu Kak Aldias, atau akrab disapa dengan sebutan Kak Dias. Transit lah ceritanya, karena mobil yang kita gunakan dari Makassar tidak bisa melewati jalur menuju Desa Tompo Bulu. Jadinya barang yang kita angkut di mobil tersebut kita turunkan hanya sampai di rumahnya Kak Dias, dan kita menyewa mobil pick up yang memang sudah biasa melewati jalur menuju Desa Tompo Bulu. Nah, sambil beristirahat sejenak, kita juga mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh ibunda tercinta dari Kak Dias. Makasih loh Tante sudah mau direpotkan sama kita-kita. Ya, betul Kak. Setelah kita beristirahat sekitar 30 menit, kita langsung melanjutkan perjalanan. Perjalanan ke sana itu menurut saya cukup menantang Kak. Bukan cukup menantang ya Kak, tapi memang sangat menantang Kak Hairil. Ya, itu maksud saya, sangat menantang. Karena kenapa? Perjalanan menuju ke lokasi itu Kak, jalanannya sangat terjal Kak. Samping kiri kanan itu jurang. Jurang Kak, kita bisa lihat ada jurang. Iya Kak, karena di sana itu merupakan salah satu pariwisata pegunungan Kak. Kalau tidak salah namanya Gunung Bulu Saraung ya Kak. Jadi lokasinya kita itu ada di kaki Gunung Bulu Saraung. Setelah melewati perjalanan jauh Kak, kita sampai ke lokasi, kita langsung menurunkan barang, langsung kita bawa ke rumah Pak Dusun. Setelah semua barang turun, kita langsung istirahat Kak untuk persiapan briefing. Ya, sembari istirahat ada juga beberapa kakak putra yang main domino sampai subuh ya Kak. Seru sekali. Kak Dias, piu. Kenapa saya tidak ada? Mata kiri. Apa jaringan itu Kak? Jadi sekarang kita ada di Desa Tompo Bulu, lokasi pelaksanaan PHP 2D UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Di sini ada kakak-kakak yang sedang menyiapkan administrasi untuk pelaksanaan latihan besok. Desa Tompo Bulu atau sudah tidak mau Kak Hairil? Ya, kalau ditanya masih mau atau tidak, pasti masih mau Kak. Karena pasti banyak kegiatan-kegiatan di sana itu Kak yang dirindukan. Betul sekali Kak. Jadi kalau boleh bisa ceritakan tentang suka duka sejak ada di Desa Tompo Bulu Kak mungkin? Nah, kalau soal suka Kak, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sana Kak. Ya, betul sekali. Mulai dari pembuatan, kita bisa melihat pembuatan gula aren Kak.
Selain itu Kak, di sana itu orang-orangnya ramah. Kalau dukanya sendiri Kak Hairil bagaimana? Ya, kalau kita bercerita tentang dukanya itu Kak, kemarin tuh kita terkendala di jaringan Kak. Ya betul sekali ya Kak, poin pertamanya itu adalah jaringan. Ya betul sekali Kak, apalagi kita ini sekarang kan masih kuliah online Kak. Benar, Kak. Pasti harus selalu stay dengan jaringan. Iya Kak, kalau saya sendiri itu tempat mencari jaringan saya di sawah-sawah, yang di belakangnya itu ada gunung yang seperti lukisan. Wow, cantik sekali Kak. Kalau Kak Hairil di mana? Kalau saya sendiri tuh Kak kemarin di depan rumah warga Kak. Di sana itu memang ada satu titik Kak. Di situ hanya ada terdapat jaringan Kak. Oh iya. Tetapi itu bukan kendala bagi kita Kak untuk melanjutkan kegiatan. Karena pemberangkatan selanjutnya itu Kak, kita membawa router sehingga jaringan bisa kita atasi dengan baik Kak. Kalau boleh tahu Kak, kakak putrinya selama kegiatan di rumah Pak Dusun apa-apa saja Kak yang dikerjakan? Oh bagus sekali pertanyaannya Kak. Kan seperti yang tadi saya bilang, kalau kakak-kakak putra itu ada beberapa orang yang main domino sampai subuh. Nah kakak putrinya juga dong tidak mau kalah. Tapi kegiatan utama dari kakak-kakak putri ini Kak, yaitu memasak dong tentunya, persiapan makan untuk kakak-kakak putra juga. Karena kalau tidak ada kakak putri yang memasak, mungkin kakak putra tidak makan ya Kak. Dan pada malam itu kakak Hairil juga sempat kan mencicipi makanan yang dibuat sama putri. Bagaimana rasanya Kak? Enak kan? Enak. Iyalah enak. Ini namanya Dinar yang sebenarnya tidak jago sekali di bahasa, tapi dia modal percaya diri. Sedang apa Bu Dinar? Sedang bagus. Apa motivasi Anda semangat untuk jadi tim konsumsi pada pagi hari ini? PJ ku tuh sudah diamanahkan. Sekarang lagi apa? Kacang. Ini kacangnya untuk apa? Untuk tahu. Sebentar mau dicampur dengan tahu pada saat digoreng supaya rasa tahunya itu lebih berasa. Kalau misalnya tanggapan kakak-kakak yang makan itu makanannya tidak enak, bagaimana perasaan Anda? Dikasih lagi racun selanjutnya. Tapi kalau tanggapannya enak, dipertahankan. Nanti kalau kita masak dulu Pak. Ini sedang apa Bu? Tolong laporkan dulu. Weh. Jadi kami ini habis membuat mie goreng ya. Itu menu pagi ini, jadi ada mie goreng dan ada tahu. Ini sedang prepare untuk masak sayur. Oke. Dan yang biasa tersinggung orang itu guys, yang cuci piring. Apakah Anda semangat cuci piring? Semangat ya. Kenapa Anda semangat cuci piring? Ya, karena airnya segar. Karena airnya segar. Coba perlihatkan airnya. Guys, jadi inilah menu kita pada pagi hari ini. Ada nasi, mie goreng, tahu, sayur, dan yang pertama makan adalah ekspresinya lihat makanan. Wow. Ya. Jadi pada pagi hari kami melanjutkan kegiatan launching PHP 2D, di mana pada launching ini terdapat registrasi pemberian
hand sanitizer dan masker kepada peserta launching, di mana peserta launching ini dari petani gula aren. Selanjutnya pada acara launching ini terdapat pemberian baju kegiatan PHP2D kepada peserta. Selain itu ada masker juga dan pemberian rompi kepada Kepala Desa Tompo Bulu. Selanjutnya acara ini pun dimulai, tentunya dibuka oleh MC. Dilanjut lagi, terdapat sambutan dari dosen pembimbing kita yang sebelumnya ada penyampaian beberapa kata-kata oleh ketua tim PHP2D, dan cara launching ini pun resmi dibuka oleh Kepala Desa Tompo Bulu. Selain itu, pada acara launching PHP2D ini dirangkaikan dengan penandatanganan MOU. Penandatanganan MOU ini untuk kesepakatan kita dengan Desa Tompo Bulu bahwa Desa Tompo Bulu ini akan menjadi desa binaan dari UKM Pramuka UNM. Setelah itu acara ini dilanjutkan dengan foto bersama dengan peserta gula aren, yaitu petani gula aren yang berjumlah 10 orang, di mana 10 orang ini berasal dari 2 dusun. 2 dusun itu dusun 1 5 orang dan dusun 2 5 orang. Setelah itu acara ini pun ditutup dengan doa, harapannya bahwa kegiatan ini bisa menjadi lebih baik ya pastinya. Selain itu kegiatan ini juga mendapat apresiasi penuh dan dari Kepala Desa Tompo Bulu, dan sangat senang bahwa Desa Tompo Bulu ini menjadi desa pilihan untuk desa binaan, begitu Kak. Kita juga sangat senang karena masyarakat di sana itu sangat mensupport kegiatan kita dan sangat ramah terhadap kita. Tentunya menjadi salah satu poin penting dalam kegiatan kita. Selain masyarakatnya di sana bekerja atau berprofesi sebagai petani gula aren, masyarakat di sana juga itu berprofesi sebagai petani kacang tanah. Nah, selanjutnya kegiatan yang biasa kami lakukan di rumah Pak Dusun yaitu biasanya memasak, beristirahat, kemudian briefing. Untuk pagi harinya itu kami biasa menyiapkan sarapan untuk kakak-kakak yang akan melakukan persiapan untuk kegiatan. Pada siang harinya kami bersama-sama untuk menyiapkan santap siang, di mana santap siang ini kami mengundang para petani serta aparat desa untuk makan siang bersama di rumah Pak Dusun. Setelah santap siang sendiri itu biasanya kami mengobrol dengan para petani, berbagi cerita tentang apa yang mereka lakukan di setiap harinya di Desa Tompo Bulu ini. Kemudian sore harinya biasa beberapa kakak-kakak itu beristirahat. Ada pula yang bercanda satu sama lain untuk memberi semangat kepada diri kita masing-masing. Kemudian malam hari kami manfaatkan untuk melakukan briefing, di mana briefing ini biasanya kita mengevaluasi kegiatan yang telah berlalu dan mempersiapkan untuk kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Ya, jadi sekarang kita sudah berada di beberapa tempat untuk pengambilan nirah. Jadi ini adalah pohon aren. Jadi kita ambil nirahnya untuk dijadikan sebagai gula. Gitu. Oke, jadi ini adalah salah satu proses yang paling penting juga dalam pembuatan gula, yaitu pengambilan nirah di pohon aren. Jadi ini adalah kebun yang kita tempati untuk mengambil nirah di pohon aren.
Ya, jadi sekarang saya sudah berada di Kebun Aren, tempat pengambilan nira. Saya sudah bersama warga lokal. Bagaimana pendapat Anda, Pak, tentang hari ini? Ya, hari ini kita panen 3 pohon untuk niranya. Jadi ini setelah diambil niranya langsung dikemanakan Pak niranya? Rencananya sebentar ini mulai masak untuk proses pembuatan gula. Oh iya. Ya mungkin itu sedikit bincang-bincang kita dengan warga lokal yang ada pada Desa Tompo Bulu. Terima kasih. Jadi sekarang proses penyalaan api, ini salah satu tahap awal untuk memasak yang namanya nira. Jadi kita masak sekitar 4-5 jam, baru kita masukkan di wadah pembuatan gula merah. Jadi kegiatan selanjutnya itu Kak, kita melakukan pendampingan dan pelatihan tentang inovasi gula aren. Jadi ada 3 yang kita tawarkan inovasi gula aren. Yang pertama itu ada cubes, ada semut, dan ada cair. Jadi pada dasarnya petani aren di sana itu cuma memiliki 1 inovasi saja. Jadi kita tawarkan ada bentuk 3 inovasi. Ya, jadi luaran dari kegiatan ini yaitu 10 petani aren mampu membuat 3 inovasi gula aren, yaitu gula aren cubes, gula aren semut, dan gula aren cair tentunya. Jadi Kak ada sedikit juga Kak bahwasanya dulu itu mereka Kak katanya pada saat membuat gula itu hanya ada 1 macam Kak. Jadi setelah adanya kami ini Kak, jadi mereka hanya membuat atau memasak 1 kali gula arennya ini, tapi bisa menghasilkan langsung 3 produk. Jadi yang pertama itu ada yang namanya gula cair. Jadi tidak butuh waktu atau sebelum waktunya ini gula aren bisa akan membeku, maka ini akan dijadikan gula cair. Jadi kita ambil sebagian untuk dijadikan gula cair. Nah setelah itu Kak kita akan jadikan sebagai gula cubes. Nah sisa dari gula cubes ini kita akan jadikan gula semut Kak. Jadi 1 kali memasak itu bisa langsung 3 bentuk atau 3 produk Kak. Jadi Kak selanjutnya itu mereka kita lihat masyarakat itu sangat berantusias karena mereka baru mengetahui bahwasanya dalam 1 kali pembuatan itu bisa menghasilkan 3 produk. Dan pastinya mereka juga sangat berharap banyak bahwasanya dengan adanya ketiga produk ini bisa menambah penghasilan dari masyarakat. Sekarang kita sudah berada di proses pembuatan gula merah. Bisa kita lihat di sini. Di sini sementara proses pemasakan nira untuk memadatkan nantinya menghasilkan gula merah. Di sini ada kakak-kakak tim dari PHP2D UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Ada Kak Pira. Say hello Kak. Kak Miftah, Kak Indah. Semangat Ki. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syukur alhamdulillah pada hari ini kami dari tim PHP2D UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar sedang berlangsung pendampingan dan kegiatan pelatihan inovasi gula aren. Hari ini sudah berlangsung pelatihan dan penyuluhan terkait dengan inovasi gula aren. Yang pertama ada cubes, cair, dan yang terakhir itu gula semut.
Mungkin bisa lihat langsung. Jadi sekarang kita lihat bersama, ini adalah proses pembuatan gula semut. Ini adalah salah satu inovasi yang kita sudah sampaikan kepada warga yang ada di sini. Lagi apa Pak ini? Kita lagi minum kopi, jadi ini enak sekali ya. Bisa dicelup. Iya. Ini gula apa tadi nih? Gula cubes ya? Iya, cubes. Ini salah satu gula cubes, gula aren. Iya. Kita inovasi. Jadi enak. Bisa juga tadi gula semutnya kita campur ke sini untuk menambah cita rasa dari kopi itu, tapi bisa juga kita sambil ngemil gigit ini. Bisa juga langsung. Ini kopi tanpa pemanis. Iya. Tapi yang manis gulanya sama peminumnya. Nah, selanjutnya karena tadi sudah diperkenalkan beberapa inovasi gula aren yang ada 3. Yang pertama itu cubes, gula cair, dan gula semut. Proses selanjutnya yang kami lakukan ini sebagai tim dari program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa, yaitu melakukan pendampingan pembuatan izin PIRT atau dalam hal ini disebut sebagai produk izin rumah tangga. Nah, awal mulanya di sini para masyarakat sekitar, semua petani aren, terkhusus untuk 10 orang petani aren ini masih awam atau dalam artian masih banyak yang belum paham mengenai cara pembuatan izin dari produk izin rumah tangga ini. Maka dari itu kami para tim berantusias dan melakukan pendampingan dengan cara memanggil atau mengundang pemateri langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep untuk membawakan materi mengenai PIRT ini. Nah, pada proses pemberian materi, masyarakat atau terkhusus dengan 10 orang petani aren ini sangat berantusias juga, sampai-sampai mereka atau bapak-bapak serta ibu-ibu petani aren ini banyak yang bertanya dan mempertanyakan apa-apa hal-hal yang mereka tidak mengerti dari proses izin pembuatan PIRT. Salah satu pertanyaan yang timbul itu mengenai biaya, berapa biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan izin PIRT, apa-apa berkas yang perlu dipersiapkan. Nah, dari pemateri dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep memaparkan bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan pada proses pembuatan izin PIRT. Kita hanya mempersiapkan berkas-berkas pendukung, salah satu contohnya seperti KTP. Nah, ada juga Bapak yang mempertanyakan apakah bisa pada saat pembuatan izin PIRT ini satu izin bisa memuat 2 produk atau tidak. Nah, pihak pemateri juga menjawab tidak bisa jika produknya berbeda. Apabila produknya sama bisa disatukan hanya menggunakan satu nomor izin PIRT dari Dinas Kesehatan. Nah, selanjutnya setelah pemateri selesai menyampaikan materinya, ada juga pendampingan bahwa apa-apa berkas yang perlu dipersiapkan. Kami dari tim program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa juga mendampingi bapak-bapak petani aren, khususnya 10 orang ini untuk menyiapkan berkas sampai prosesnya itu selesai. Nah, selanjutnya mereka yang menindaklanjuti didampingi langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep. Nah, itu tadi beberapa fokus kami yang telah dijelaskan oleh kakak-kakak. Tadi fokus kami ada inovasi gula aren, pendampingan PIRT, dan salah satu fokus kami dari tim PHP2D ini yakni pelatihan dan pendampingan terkait produk, kemasan produk, dan merek dagangnya. Bagaimana sehingga inovasi-inovasi tadi yang telah kita buat, mulai dari gula aren cair, gula aren cube, dan gula aren bubuk bisa kita bentuk atau bisa kita berikan label sehingga kemasannya ini dapat menarik, karena berdasarkan kemarin dari hasil observasi kami yang pertama, bagaimana masyarakat di sana masih menggunakan daun jati untuk kemasan gula arennya. Nah, setelah pendampingan dan pelatihan ini kami mengajarkan kepada masyarakat bahwasanya ada hal yang kurang dari gula aren mereka, yakni kemasannya. Ya, bagaimana sehingga kemasannya mereka ini bisa berbeda dengan produk gula aren yang ada di luar sana. Nah, pelatihan dan pendampingan kemasan ini juga diberikan dari tim kami sendiri. Ada Kak Edwin kemari yang memberikan materi kepada masyarakat. Kami juga melakukan pendampingan person to person dari orangnya langsung. Jadi kemarin kita bagi tim langsung menyentuh
langsung memberikan contoh ke masyarakat. Jadi setiap tim kita bagi ke setiap masyarakat sehingga masyarakat ini langsung belajar kepada timnya bagaimana dia memberikan label kepada kemasannya. Juga salah satu fokus kami kemarin itu memberikan pelatihan dan pendampingan terkait merek dagang. Bagaimana sehingga hasilnya nanti ini bisa kita beri merek sehingga dapat dikenali di masyarakat bahwasanya gulai ini merupakan khas Tompok Bulu. Ya, jadi sekarang sedang berlangsung proses pelatihan dan pendampingan serta penyuluhan labelan dan merek dagang untuk pemasaran inovasi gula aren yang ada di Desa Tompok Bulu. terkait pelatihan dan pendampingan mengenai pemasaran produk. Jadi pada saat itu Kak, saya sendiri dan bersama Kakak Edwin sebagai pemateri Kak, memberikan pemahaman atau mengajarkan secara langsung mengenai pembuatan seperti halnya marketplace Kak. Jadi kita itu langsung mengajarkan bahwasanya dari awal pembuatan akunnya sampai akhirnya menjual, sampai akhirnya ada yang membeli dan melayani, kemudian sampai akhirnya dikemas untuk dikirim ke tempat tujuan Kak. Jadi di sini Kak, yang pertama itu terkait marketplace-nya. Di sini ada Shopee, kita ajarkan tentang Shopee. Kemudian ada juga mengenai sosial media Kak, itu seperti halnya Facebook, seperti itu Kak. Dan mereka sangat berantusias. Ternyata mereka dengan memberikan sedikit sentuhan karena bahasa yang mereka gunakan, kami akan sampaikan itu sedikit kurang dipahami. Jadi kita mencoba bagaimana ketika kita menggunakan bahasa yang sama kepada orang-orang di sana, petani di sana, dan ternyata dengan menggunakan bahasa yang sama mereka lebih berantusias dan mereka lebih mudah memahami Kak. Setelah adanya pelatihan ini kepada masyarakat, terbentuklah 2 kelompok kewirausahaan terdiri atas Dusun 1 dan Dusun 2. Masing-masing diantaranya itu beranggotakan 5 orang. Jadi 5 orang di Dusun 1 dan 5 orang di Dusun 2. Nah, jadi besar harapan kami bahwasanya pelatihan dan pendampingan kami tidak hanya sampai di sini. Ya, bagaimana kemarin kita membentuk kelompok kewirausahaan sehingga masyarakat ini bisa mengelola sendiri inovasi-inovasi yang telah kami berikan terkait pendampingan dan pelatihan ini, sehingga produk-produk gula aren yang ada di Tompok Bulu ini bisa tersentuh di masyarakat luar, bisa dikenal oleh masyarakat luar. Baik, hari ini kita akan mulai untuk bekerja untuk misalnya kakak, jadi kita akan mencoba untuk langsung bekerja saja Kak, karena terlalu banyak yang kosong, jadi kita langsung bekerja saja supaya tidak kosong.
Kak Refki. Nah, selain kegiatan PHP 2D yang dilaksanakan oleh kakak-kakak yang lainnya, kami selaku pengurus UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar juga mempunyai agenda lain yang telah diprogramkan di periode tahun ini. Nah, kegiatan yang kita lakukan di sana adalah diantaranya baksos atau bakti sosial serta survei potensi yang ada di Desa Tompo Bulu. Nah, sebelum kita melakukan baksos di sekitar masjid, terlebih dahulu kita melakukan perizinan kepada pengurus masjid di sana tersebut. Kemudian, setelah kita ada izin dari pengurus masjid, kita briefing ya atau membagi tim kepada kakak-kakak sekalian. Nah, diantaranya beberapa tim ini dibagi untuk melakukan pembersihan di sekitar masjid tersebut. Pertama itu ada pengecetan. Nah, di sini pengecetan tersebut kita fokuskan di WC dan di bak air tersebut. Kemudian ada membersihkan di selokan dan ada di dalam masjid tersebut. Oke, jadi aktivitas pagi hari ini kakak-kakak bisa lihat bahwa sekarang ada kegiatan bakti yaitu membersihkan pekarangan masjid. Bisa kita lihat kakak membersihkan selokan dan di atas sana juga ada pembersihan tong air. Ya, sekarang pengurasan bak air tempat wudhu bisa kita saksikan. Sekarang airnya sudah dibuang dan dibantu sama Kak Kandri untuk menguras air dengan ember. Lanjut. Oke, jadi hari ini saya bersama rekan-rekan akan berupaya untuk membersihkan area-area sekitaran sini untuk sebentar akan dicek bersama. Sekarang kita mau mentaktisi bagaimana posisi yang bagus karena di sini angin kencang, ombak juga bagus, tidak mabut. Ya, selain itu kami juga melaksanakan bina akrab dengan pemuda yang ada di Desa Tompo Bulu, yaitu dengan melakukan kegiatan laga uji coba atau laga eksibisi dengan tim sepak bola yang ada di Desa Tompo Bulu. Pertandingan berlangsung sangat seru dan menarik dengan dukungan-dukungan yang ada dari kakak-kakak putri UKM Pramuka Universitas Negeri Makassar. Itu sangat membuat kami menjadi semangat, terus menunjukkan kekuatan kami bahwa kami bisa untuk bertanding dengan kakak-kakak yang ada di Tompo Bulu. Namun yang namanya pertandingan ada menang ada kalah, kami harus mengakui kekalahan dengan skor 3-1. Ya, walaupun kami kalah tetapi kami tetap menunjukkan sikap sportivitas. Dan mungkin satu hal yang perlu kita tahu bahwa meskipun jauh dari pusat kota, Desa Tompo Bulu mempunyai potensi-potensi lain seperti olahragaan dan tentunya sangat akrab dengan pemuda pada saat kita berkunjung seperti itu. Ya, untuk di akhir pertandingan tak lupa pula kita foto bersama dengan tim yang ada di Desa Tompo Bulu. Tim supporter memasuki lapangan pertandingan.
Bagaimana hari ini Kak? Biasa. Sangat memuaskan bagi lawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Irfan, MDS, merupakan salah satu dosen di Universitas Negeri Makassar, tepatnya di Fakultas Seni dan Desain. Juga aktif melakukan penelitian, baik penelitian internal maupun penelitian hibah dari Dirjen Dikti. Kemudian saat ini menjadi dosen pembimbing di program PHP 2D. Ketertarikan saya menjadi pembimbing dari PHP 2D ini karena pertama, saya sendiri memang adalah pembina racana dari UKM Pramuka UNN. Kemudian yang kedua, secara pribadi memang saya sangat senang dengan kegiatan-kegiatan riset dan pengabdian masyarakat. Tanggapan saya mengenai UKM Pramuka ini bisa lolos kegiatan PHP 2D ini tentunya sangat senang dan bangga karena memang UKM Pramuka ini memiliki pengalaman yang panjang dalam hal kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan pengabdian masyarakat ya. Sehingga dengan lolosnya kegiatan ini tentunya dapat menjadi sebuah wadah untuk lebih memudahkan lagi program-program dari UKM Pramuka ini bersinergi dengan program Dikti sehingga bisa menghasilkan kegiatan yang lebih optimal dan berkualitas di masyarakat. Mengenai hubungan Pramuka dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sebenarnya UKM Pramuka ini sebelum ada program PHP 2D memang sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan di masyarakat, baik itu berupa bakti sosial maupun bina desa. Jadi saya kira Pramuka ini tidak diragukan lagi track recordnya dalam hal program bina desa karena sejak dahulu sampai sekarang memang punya desa binaan. Dan saya kira dengan kegiatan PHP 2D ini kegiatannya menjadi lebih terprogram lagi dan tentunya mendapat bantuan finansial dan moral dari Dikti, dari Kemendikbud tentunya ya. Dan tentunya ini sangat bermanfaat buat adik-adik di UKM Pramuka dan juga buat masyarakat di Desa Tompok Bulu tempat melakukan kegiatan ini. Jadi kesan yang kita peroleh selama kegiatan Bina Desa di Tompok Bulu ini sangat menyenangkan ya, dan tentunya saling memberi masukan dan sangat bermanfaat. Selain masyarakat di sana menerima kita dengan ramah, juga kita bisa melaksanakan program-program dengan mudah dan lancar sesuai dengan rencana dan tidak ada hambatan yang berarti kecuali di transportasi ya, karena desa ini harus diakses dengan naik motor sehingga sedikit menyulitkan, tapi alhamdulillah dengan semangat yang kuat dari adik-adik semua bisa diatasi dengan baik. Tentunya tidak lupa kami haturkan terima kasih yang sangat tinggi, yang sangat banyak kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan karena telah memberikan kesempatan untuk UKM Pramuka ini menjadi salah satu bagian dari PHP 2D tahun 2020. Tentunya kita berharap bahwa kegiatan ini bisa berkelanjutan sampai kepada aspek distribusi dan pemasaran sehingga betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah tiba saat berpisah. Pisah hanya di
kita tetap ingat akan dasar dharmaku. Jadi sekarang kita lagi perjalanan pulang dari Desa Tompo Bulu, kaki Gunung Bulu Saraung, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep. Jadi beberapa hari kita di Desa Tompo Bulu itu sedang melakukan kegiatan penyuluhan dan pendampingan tentang inovasi gula aren untuk petani yang ada di sana. Jadi tunggu produk inovasi gula aren yang akan kita pasarkan di market-market yang ada di Sulawesi Selatan.